Baik, kita langsung saja ke, materi. Jadi yang sudah mempersiapkan, Proteusnya bisa langsung ikut ya. Oke, saya share screen dulu dari Proteusnya. Kemarin kita sudah, eee, bahas. Jadi, untuk hari ini, Proteusnya langsung saja dibuat, kira-kira yang seperti di, eee, Proteus yang saya share. Jadi, sangat sederhana, Anda cukup menambahkan Arduino, R3, kemudian Anda tambahkan LED, bebas warnanya mau yang blue atau green, red itu ada. Kemudian, tinggal sambungkan dengan ground. Ground, di minggu kemarin sudah Anda ambil dari, port yang ini di library terminal, kemudian tambahkan sehingga Anda dapat, melakukan, penginstalan, seperti gambar ini. Nah, tapi sebelumnya, nanti di, Anda juga jadi harus buka seolah-olah buka 2, di Arduino IDE-nya Anda buka juga untuk, melakukan, pemrogramannya. Jadi, kita buka saja Arduino IDE-nya. Kalau Anda tidak melihat mohon saya infokan ya, saya buka Arduino IDE. Nah, tips atau yang harus Anda lakukan pertama kali ketika menggunakan Arduino IDE yang akan program atau yang akan diaplikasikan di Proteus, yang pertama adalah Anda perlu men-setting dulu preference. Jadi Anda buka dulu di sini File, kemudian Preference. Nah, di preference tersebut, saya harus share screen lagi yang preference ya, sebentar. Oke, preferensinya keluar nggak ya? Nah, preference ketika, mudah-mudahan kelihatan ya, saya nggak tahu yang Anda lihat dengan yang saya lihat mudah-mudahan sama. Nah, Ya, terlihat Pak. oke, sip. Di preference-nya ini yang saya, tunjukkan atau yang saya tunjuk dengan, kursor daripada mouse, ini, default-nya ini biasanya dalam keadaan tidak dicentang. Nah, pada saat Anda akan melakukan pemrograman dengan Proteus, maka yang compilation-nya itu dicentang. Apa itu? Nanti akan saya coba bahas ya. Jadi sebenarnya bisa dua-duanya compilation atau upload itu dicentang, namun karena di dalam pemrograman Arduino dengan Proteus ini kita tidak melakukan upload langsung ke board daripada Arduino, maka yang upload tidak perlu dicentang, tapi yang compilation itu perlu dicentang. Kita klik OK dulu, eee, kemudian sebentar ini apakah share-nya hilang lagi? Oke, nah ketika sudah masuk di, Arduino IDE-nya, eee, ketika tadi di preference, pada saat default atau pada saat dia belum dicentang compilation-nya, maka, compilation itu nggak akan ditampilkan di jendela yang di bawah ini. Nah, karena sekarang sudah dicentang, maka ketika proses compilation verify, maka prosesnya akan muncul sehingga akan memudahkan Anda ketika memprogram atau, akan dalam nanti proses memasukkan program, yang sudah Anda buat di Arduino IDE ini, ke dalam program yang ada di Proteus-nya. Baik, di dalam, minggu ini kita akan mencoba, membuat program yang paling sederhana yaitu blinking LED. Nah, blinking LED itu sebenarnya, saya contohkan di, Arduino IDE itu sudah ada contohnya. Jadi kita akan melakukan, 2 alternatif. Yang pertama Anda coba menggunakan contoh yang ada di Arduino IDE-nya, di file di sini ada. Kemudian di sampel, kemudian yang basic Anda bisa lihat blink, oke. Nah ketika Anda muncul blink,
seharusnya ini karena di-share, di-share ya sehingga, eee, sebentar agak kesulitan. Kalau Anda menggunakan komputer sendiri, itu seharusnya muncul. Nah, karena ini adalah, sedang share, maka saya harus tutup dulu share, saya buka share yang, jendela barunya yang perlu saya share. Nah, ketika Anda klik tadi blink, maka akan muncullah seperti ini. Nah, untuk, Blink yang bawaannya atau yang contoh daripada Arduino, di sini adalah program yang, bisa dikatakan umum. Umumnya adalah maksudnya untuk semua board. Nah, karena Anda akan melakukannya di, Arduino Uno, maka, pada tools, kemudian board-nya itu perlu dipilih Arduino Uno dan sebenarnya, LED yang Anda pilih juga, bisa diganti, dengan keinginannya akan Anda dipasang di mana LED-nya. Namun pada, contoh program ini, yang dilakukan adalah, untuk lampu LED built-in. Built-in di sini maksudnya adalah lampu LED yang sudah dipasangkan satu paket dengan board Arduino-nya. Nah, contoh pada board Arduino Uno itu LED, built-in-nya adalah pada pin, 13. Sehingga kalau misalnya Anda, menggunakan board asli, saya nggak tahu ya yang di Proteus kebetulan, saya belum nyoba langsung untuk yang built-in ini, tapi kalau tidak salah itu tidak ada. Maksudnya begini, ketika Anda melakukan, pemrograman Arduino Uno pada kondisi real, artinya dengan menggunakan hardware board-nya, maka LED built-in ini Anda tidak perlu melakukan instalasi pemasangan solder apapun. Ketika Anda melakukan program blinking, maka di dalam board Arduino-nya itu akan ada LED yang, kedip-kedip atau yang akan menyala dan memati karena memang pada, board daripada Arduino-nya itu sudah, ada, LED yang dia dapat, sudah dipasangkan oleh pabrikannya. Nah, sehingga sekali lagi, kalau pada kondisi real Anda tidak perlu memasang LED. Tapi karena ini di dalam Proteus, setahu saya sih memang tidak ada ya. Di Proteus itu tidak ada, tidak kelihatan, built-in LED-nya, sehingga Anda perlu tambahkan atau pasangkan LED secara virtual. Oke, saya tutup lagi di sini. Saya buka lagi program yang blinking LED untuk, Uno yang dibuat sendiri. Oke, saya share dulu. Nah, jadi untuk, lampu blinking LED yang, dibuat sendiri ini jauh lebih sederhana programnya karena dibuat secara khusus. Kita buat secara khusus untuk Arduino Uno. Oke, di sini Anda bisa lihat tools, kemudian Anda lihat board-nya di sini sudah Arduino, Uno. Kemudian, saya akan bahas sedikit ke programnya. Kita, set, pin, kebetulan ini pin 13 di sini adalah pin 13 sebenarnya dia built-in LED. Artinya sekali lagi kalau dia menggunakan board, kita tidak perlu menggunakan LED, dipasangkan di dalam rangkaiannya. Tapi karena sekali lagi ini adalah Proteus, maka walaupun kita menggunakan pin 13, kita tetap harus menggunakan LED walaupun bersifatnya virtual. Oke, kita set LED atau pin 13 itu pada posisi output karena kita akan menyalakan dan mematikan lampu secara terus-menerus atau berkedip, disebut dengan blinking. Nah, ketika kita sudah set bahwa pin 13 itu sebagai output, maka si setup ini kita akan di dalam program dieksekusi satu kali, maka berikutnya kita masuk kepada proses yang looping. Proses looping itu adalah proses yang akan dilakukan berkali-kali. Sehingga proses yang hanya ada 4 baris ini, itu akan dilakukan terus-menerus, sampai programnya dimatikan atau sampai board-nya dimatikan. Nah,
Pada proses loop yang pertama itu adalah kita akan menulis. Jadi write di sini artinya sebenarnya memberikan output. Jadi pada, output, di pin 13 secara digital kita akan memberikan output secara digital pada pin 13 adalah tinggi atau high atau 1 atau 5 volt. Artinya artinya nanti LED-nya akan menyala pada titik ini. Nah kemudian kita akan, langkah berikutnya memberikan jeda waktu atau, istilah teknisnya adalah delay. Kita akan memberikan delay sebanyak, 200 milisecond atau 0,2 detik. Perlu dicatat, 0,2 detik yang akan terjadi pada pemrograman yang akan kita, lakukan di Proteus, itu tidak atau belum tentu tepat 0,2 detik. Jadi mohon jangan apa ya, membandingkanlah misalnya saya buat di sini 2000 milidetik, 2000 milidetik artinya 2 detik, kemudian Anda coba hitung pakai stopwatch, itu belum tentu akurat, karena kita melakukannya di dalam virtual. Virtual di sini akan sangat bergantung dengan kecepatan komputer Anda. Jadi komputer masing-masing belum tentu kita setel 200 milisecond itu akan menghasilkan jeda waktu yang sama. Jadi mohon dicatat, di sini karena sekali lagi 200 milisecond itu, akan akurat jika dilakukan pada board yang, real atau pada hardware, board Arduino Uno. Oke, setelah kita memberikan delay selama, 0,2 detik, maka selanjutnya adalah proses mematikan daripada LED-nya. Nah, proses mematikan LED cukup dengan kita, berikan, output, output-nya sebenarnya di sini kalau, kalau mematikan, kita ini saya hanya mencontohkan saja, kita pakai analog. Jadi di dalam, skrip Arduino itu kita bisa melakukan digital dengan analog. Nah, kalau yang digital, kita harus high untuk, tinggi atau juga low. Tapi kalau untuk low, itu kita bisa lakukan, kita bisa inisiasi juga untuk yang analog. Tapi analog high, mungkin mungkin terjadi error. Nah, proses berikutnya ketika kita berikan low, maka lampu akan, mati, kemudian kita beri jeda waktu lagi, 0,2 detik, maka lampu akan seolah-olah blinking atau nyala mati dengan jeda waktu selama 0,2 detik. Nah, sampai di sini mungkin programnya nggak terlalu rumit ya, sehingga, saya kira di sini tidak terlalu ada banyak masalah. Yang selanjutnya lah yang agak perlu Anda perhatikan mungkin ya, karena di sini adalah ada sedikit-sedikit tricky. Oke, jadi setelah, anggaplah proses coding ini selesai, maka Anda akan lakukan compile. Nah, sekali lagi, ketika di preference tadi, pada saat default, maka ketika Anda compile, tulisan-tulisan yang banyak ini tidak akan muncul. Tapi kita ingin memunculkan tulisan ini, maka tadi sekali lagi di preference yang, untuk compile ya, itu perlu dicentang. Sehingga ketika kita verify, Anda perhatikan ada tulisan di bawah, nah ini akan muncul. Prosesnya akan, berlangsung. Di sini Anda bisa lihat ada proses yang hijau di sini artinya sedang meng-compiling, yang di bawah di sini adalah proses-proses secara detail apa yang dilakukan oleh, Arduino IDE ini. Proses masih berlanjut sampai ada tulisan done. Nah, di sini ada done compiling, artinya Anda telah selesai meng-compile. Oke, saya beri gambaran lagi sedikit. Jika yang Anda lakukan sekarang adalah akan mendownload kepada board real atau hardware real daripada Arduino Uno-nya, maka Anda perlu lakukan proses selanjutnya yaitu proses upload. Karena sekali lagi, kita akan melakukannya dengan Proteus, maka kita, eee, tugas daripada Arduino IDE selesai di sini. Selanjutnya kita pindahkan program yang kita buat. Setelah di-compile, itu dipindahkan atau seolah-olah di-upload ke dalam Arduino Uno pada Proteus. Nah, flashback sedikit, bahwa sekali lagi board atau hardware itu hanya mampu membaca, memproses
besaran, digital. Besaran digital ini bisa dalam bentuk angka biner atau angka heksa, karena heksa dengan biner hanya beda bitnya saja. Maka ketika sudah di-compile pada bahasa, pada Arduino IDE ini, sebenarnya dia akan men-generate secara otomatis file heksanya. Nah, file heksanya itulah yang bisa kita download atau bisa kita masukkan ke dalam board Arduino. Maka ketika telah selesai compile, ini gunanya pada preferensi ini kenapa harus dikeluarin, Anda cari di tulisan-tulisan yang banyak ini, di manakah file daripada heksa berada, oke. Nah, kebetulan Anda bisa, lihat di file yang saya buat, saya menamakan file ini dengan digit out, oke. Nah, file, digit out ini Anda bisa lihat, file heksanya itu berada di sini. Anda bisa lihat ada C, user, ini kebetulan saya pakai, file dengan login nama saya, kemudian lokal, temp, Arduino, build, dan seterusnya. Yang penting Anda menemukan hex di sini, oke. Nah, ini ada 2 cara. Oke, nanti cara yang kedua saya kasih juga. Sekarang cara yang pertama dulu. Setelah Anda menemukan file hex ini, Anda klik, copy, Anda sudah bold tadi ya, kemudian di-copy, baru Anda masuk di Proteus. Ini harus saya share-nya harus, saya tutup dulu, kemudian saya share yang Proteusnya. Nah, ketika telah tadi di-copy, maka di dalam, rangkaian ini yang sederhana ini, kita klik 2 kali pada Arduino-nya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa melihat jendela yang keluar, kemudian kita, klik di dalam program file di sini, kita klik, kemudian kita paste yang tadi kita copy, paste. Nah, setelah, yang tadi Anda bisa lihat tadi keluar out Inohexa, maka tinggal oke. Setelah oke, maka seolah-olah Arduino, Uno ini yang ada di dalam virtual, di dalam, aplikasinya Proteus, itu seolah-olah telah di-download program yang kita buat di dalam Arduino IDE. Selanjutnya kita bisa coba bahwa Arduino ini sudah kita program dan, bisa langsung dicoba. Maka dalam waktu seolah-olah ya, saya nggak tahu ini tepat atau tidak karena saya juga nggak tahu RAM di sini akan sangat berpengaruh atau tidak terhadap real daripada kecepatan Arduino. Namun yang kita lakukan adalah kita melakukan pemrograman 0,2 detik untuk blinking LED pada Arduino Uno. Sehingga Anda dapat lihat LED yang saya, program itu, seolah-olah dia, nge-blink, selama, 0,2 detik jadinya 0,2 detik nyala, 0,2 detik mati, 0,2 detik nyala, dan seterusnya. Oke, ini cara yang pertama. Artinya, Anda dapat melakukan tadi yang hex-nya, itu ada di mana, kemudian Anda, Anda, klik, si explorer-nya seolah-olah letak daripada file tersebut, kemudian, diklikkan di dalam, Arduino, Uno di dalam Proteus-nya. Nah, untuk cara yang kedua, kita aduh, sorry, berarti kita harus balik lagi, ini karena saya, sebentar, kita balik lagi ke Arduino Uno, kita akan bolak-balik ya sedikit ya, sorry ya. Nah, kita bisa, cara yang kedua yang, istilahnya yang bisalah dikatakan cara yang rada aman tapi agak ribet juga sebenarnya. Anda buka di explorer daripada, filenya tersebut. Misalnya ini, user, Christian, aplikasi data, temp, dan sebagainya, maka Anda, buka explorer untuk letak file tersebut. Oke, nanti saya share lagi.
Mmm, oke. Anda bisa lihat di sini bahwa, file yang tadi ada di sini. Jadi ada, digital out, hexa. Jadi, ini ya trikinya ya, Anda harus hafal, karena kalau agak ya mungkin ada trik yang lain, tapi kebetulan tadi kan mudah saja. Jadi user, nama saya, kalau misalnya komputer Anda berarti nama komputer Anda apa, application data, lokal, tem, Arduino build. Yang perlu diperhatikan adalah ini, kata-kata ini, tem. Kenapa harus diperhatikan? Karena sejatinya atau idealnya atau biasanya Arduino IDE ini, melakukan, compile atau merubah dari C++-nya di Arduino IDE ke dalam hexa, itu hanya dilakukan sementara. Si Arduino itu hanya melakukan sementara merubah menjadi hexa karena sehari-hari biasanya Arduino itu akan langsung di-upload ke dalam board-nya. Jadi yang kita lakukan di Proteus ini bisa dikatakan dia sebenarnya, tidak biasa bagi si Arduino IDE. Maka kalau Anda buka lagi, besok atau di kemudian hari, ini kemungkinan filenya hilang. Nah, sehingga tips dari saya, file daripada hex-nya itu Anda copy, kemudian di sini misalnya tadi ini ya, Arduino out sorry, digital out Ino hexa, Anda copy, kemudian Anda pindahkan kepada, eee dipindahkan kepada ya anggaplah, file-file tempat Anda menyimpan, file-filenya, Proteus misalnya. Saya nggak tahu ini Anda bisa lihat atau tidak, ini file explorer saya yang Proteus, saya pindahkan ke sana sehingga, ketika Anda sudah pindahkan, sehingga Anda bisa pakai file tersebut kapan saja. Jadi tidak akan hilang, file tersebut akan tersimpan dengan baik sehingga ketika Anda membuat Proteus lagi, kemudian Anda buat, board-nya daripada Uno, kemudian, dipakai lagi, maka file tersebut akan bisa langsung dipanggil lagi. Caranya, nah ini akan sedikit berbeda. Ketika, Anda melakukan tadi yang sudah saya save, kemudian Anda akan melakukan seolah-olah pembacaan kembali daripada file tersebut, maka secara prinsipnya sama, Anda klik 2 kali daripada, Arduino Uno-nya, kemudian setelah keluar, tidak di-copy paste, Anda klik yang explorer ini. Klik yang explorer, kemudian Anda kan yang nyimpen, Anda tahu persis di mana Anda simpan, kemudian, bukalah tempat Anda menyimpan file yang tadi sudah disimpan sebelumnya, kemudian Anda pilih filenya, jadi filenya di sini akan lebih sederhana, tidak panjang kayak tadi, klik oke, kemudian Anda di-play lagi, seperti itu. Oke, eee, tutorial untuk yang pertama, sebenarnya tidak tidak banyak ya, cukup sampai di sini, artinya di sini, titik beratnya adalah, eee, tutorial bagaimana memprogram Arduino IDE yang dapat download-kan ke dalam, Arduino Uno di dalam Proteus. Nah, untuk, kuisnya, jadi, kita akan ada kuis ya, kuisnya, nanti, Anda perhatikan, saya akan, memberikan seolah-olah challenge, eee challenge-nya nanti Anda buat program Arduino IDE-nya, kemudian Anda, kumpulkan di dalam link yang akan saya bagikan. Jadi Anda, maksudnya nggak langsung, jadi tenang aja. Mungkin juga ini akan saya, upload dulu materi hari ininya, jadi Anda bisa lihat saja nanti. Nah kemudian, Anda buat tugasnya, buatlah si blinking light ini, tapi dengan,
blinkingnya seperti yang saya tampilkan ini. Oke, Anda bisa perhatikan bahwa blinkingnya 2 kali, kemudian berhenti. Blinking blinking, berhenti sebentar, blinking blinking, agak lama, blinking. Oke ya, mudah-mudahan ini, istilahnya, cukup jelas bahwa Anda, blinking yang berbeda. Blinking blinking, mati, blinking blinking, agak mati, seperti itu.